Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutin pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat 19 ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama'u bitasydidi wa takhfifi. Jadi wa futihatis sama'u itu bisa diberikan tasydid di dalamnya. Jadi wa futihatis sama'u. Kalau di dalam qiraah kita itu kan wa futihatis sama'u ya. Karena kita menganut qiraah sab'ahnya Imam Hafiz. Tapi kalau dalam qiraah sab'ahnya Imam Warsy wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Bedanya di tasydid. Gitu. Kita Arab Saudi, ini kita cerita qiraah sab'ah dulu. Kita Arab Saudi, Malaysia, negara-negara Asia, negara Timur Tengah bagian timur itu sama qiraahnya. Menggunakan qiraah Imam Al-Hafiz. Tapi di negara-negara Maghrib seperti Maroko, Tunisia, kemudian Aljazair, nah itu menggunakan qiraah sab'ahnya Imam Warsy. Bedanya apa? Bedanya hanya dialektikanya aja. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan alas sab'i ahrufin, dialektika dengan 7 gitu. Maghribi menggunakan qiraah sab'ahnya Imam Warsy. Contohnya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dalam qiraah Imam Hafiz ayyukum ahsanu amala. Tapi mereka ayyukum dipanjangin sejumlah 6 harkat atau 3,5 alif. Kita kum, mereka kumu. Tidak mengurangi makna, tidak mengubah makna, sama artinya kamu sekalian. Kum dan kumu. Hanya ketambahan wawu dan alif. Kumu. Ayyukumu ahsanu amala. Itu bedanya. Itu qiraah sab'ahnya Imam Warsy yang ada di mana? Maroko, Aljazair, Tunisia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gak pakai malik. Kalau kita kan panjang. Itu qiraah sab'ahnya Imam Hafiz. Kita sama Arab Saudi sama. Mekah, Madinah sama. Ya. Mu'minun. Mu'minun. Mereka mu'minun. Kita mu'minun. Ini harus kita paham juga. Qiraah dikit-dikit. Qiraah sab'ah juga harus kita paham. Supaya ketika nanti kita dihadapkan pada jamaah yang biasa menggunakan qiraah sab'ah, mulut kita kagak lemes. Gitu. Artinya kagak, salah gitu. Maliki yaumiddin, mereka membaca maliki yaumiddin. Ayyukumu, kamu naon pas lagi di belakang. Ayyukum, begitu. Jadi salah sangka. Padahal mereka sedang membaca qiraah sab'ahnya Imam Warsy. Bedanya di situ. Tapi tidak mengurangi, tidak menambah makna di dalamnya. Gitu. Wadduha wal laili idza saja, itu mereka seperti itu. Ya. Tapi kemudian jangan mentang-mentang kita paham qiraah sab'ahnya Imam Warsy, kemudian kita pakai di sini lekeder. Iya, jamaah keder. Belakang gunawan teriak mulu, ayukum gitu. Jadi ya harus menyesuaikan. Gitu. Harus menyesuaikan bahwa bagi kita yang biasa menggunakan qiraah sab'ahnya Imam Hafiz, ya pakai Imam Hafiz. Kalau toh kita mau mempergunakan qiraah sab'ahnya Imam Warsy, kita harus ngomong kepada jamaah,
Hari ini kita membaca misalnya surah Al-Muluk dengan qiraah sabahnya Imam Warshi. Jadi paling tidak mereka yang paham itu ngerti. Jadi nggak kelantasan mulut yang betulin gitu. Ya, paham. Ini kan jarang dipelajari hal-hal kayak gitu. Gitu. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Kalau kita di Maroko, dia menggunakan itu. Mereka Indonesia disebut negara Maghrib, kita negara Masyriq Timur. Begitu. Itu bedanya qiraah sabah Imam Warshi dan Imam Hafs. Syukkiqatun linuzulil malaikati fakanat abwaba zata abwaban. Jadi ketika tiupan sangkakala terjadi, futihatis sama atau futihatis sama'u, terbelah langit. Untuk apa? Linzulil malaikah, turunnya malaikat bergelombang-gelombang. Jadi langit pertama terbelah, membentuk pintu-pintu abwab, kemudian turunlah malaikat. Kemudian setelah terbelahnya langit pertama, tentu disusul dengan terbelahnya langit kedua. Terbelah lagi langit kedua, nazalat malaikah, turun lagi malaikat dengan bergelombang-gelombang. Gitu. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Jadi Allah dengan kekuasaannya turun bersama malaikat yang bersof-sof. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ya, itu dalam surat apa tuh? Al-Fajr. Waji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzin yatadzakkar. Jadi mereka, para malaikat, begitu langit ditiupkan sangkakala, terpecahlah langit pertama, turun. Ya, linuzulil malaikah, diturunkannya malaikat. Zata abwabin, membentuk pintu-pintu langit itu. Ya, sampai dengan langit ketujuh tuh begitu terus. Ya. Untuk apa mereka turun? Pertanyaannya kan itu. Malaikat yang ada, yang sudah ditetapkan adanya di atas, kenapa harus turun? Untuk mendampingi para manusia dan jin berkumpul di padang mahsyar. Diliputi dan diselimuti kita oleh para malaikat. Jumlahnya kan miliaran malaikat. Jangan dikira malaikat jumlahnya cuma 9 doang yang kita kenal. Miliaran. Semuanya turun menyelimuti padang mahsyar pada saat itu. Ya. Ada bagian malaikat penggiring disebut sa'iq. Ada malaikat bagian pengawas, syahid. Ada sa'iq, malaikat syahid. Yang tugasnya pertama ngumpulin, begitu tiupan kedua as-sohoh, kumpul, bangkit semua, lalu digiring dengan malaikat sa'iq, para malaikat sa'iq. Setelah digiring, dihadapkan kepada kesaksian. Ya, kesaksian untuk apa? Dihisab. Didampingi oleh malaikat syahid. Itu ada dalam surat Al-Qaf. Ya. Wa nufiqa fis suri dzalikal yaumul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Hari itu ketika ditiupkan sangkakala, maka turunlah malaikat bersama para setiap jiwa-jiwa yang bangkit, didampingi oleh para malaikat sa'iqun wa syahid. Tuh, malaikat turun semua bersaf-saf. Turun. Tuhan jangan kita katakan, biarpun redaksinya waja'a rabbuka, dan Tuhan itu datang turun, bukan berarti Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala turun, tapi dengan kekuasaannya Allah turun. Maksudnya begitu. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Kalau kita artikan secara letterlek, dan datanglah Allah dan turunlah Allah. Jangan begitu memaknainya. Begitu. Dan kekuasaan Allah turun. Siapa? Yaitu tadi malaikat berbentuk malaikat-malaikat secara bersaf-saf. Waja'a rabbuka wal malaku
soffan, soffa itu. Jadi kita tidak boleh mensifati Allah dengan seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Mukhalafatu lil hawa. Enggak sama Allah dengan para makhluk ciptaannya. Turun mereka. Setelah mereka turun, tentunya menggiring manusia. Setelah malaikat tugasnya selesai menggiring, kemudian dipersaksikan oleh para malaikat dalam rangka penghisapan, perhitungan amal baik, apakah termasuk manusia dan jin sebagai kelompok orang-orang yang merugi atau orang-orang yang beruntung. Itu disaksikan oleh para malaikat. Begitu. Kemarin kita udah ceritain. Ya begitu memang padang mahsyar. Ngeri. Ya. Ngeri sengeri-ngerinya. Tapi sengeri-ngerinya itu semua adalah kekuasaan Allah. Yang ngerinya itu tentu diperuntukkan bukan buat kita orang mukmin, bukan. Kengerian itu diciptakan untuk siapa? Mereka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan buat jamaah hikmah, bukan kengeriannya. Kita harus tanamkan keyakinan itu, berhusnuzon kepada Allah. Sedahsyat-dahsyatnya mencekamnya padang mahsyar dan neraka, demi Allah itu mereka itu diciptakan dalam rangka kekuasaan Allah yang dipersembahkan bukan buat orang-orang mukmin, sungguh bukan buat orang-orang mukmin, tapi buat orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Gitu. Kok pede banget? Ya harus begitu, kita pede. Kengerian-kengerian neraka kek, padang mahsyar kek, mencekamnya padang mahsyar kek, mencekamnya neraka yang begitu dahsyatnya kek. Itu semua diciptakan oleh Allah bukan buat kita, terus terang. Gitu. Buat para ahlul kitab dan para orang kafir dan musyrikin, ya khalidina fiha abada, fi nari jahannama khalidina fiha abada. Untuk siapa neraka yang diciptakan? Untuk orang kafir dari golongan ahlul kitab yang mereka kekal di dalamnya, bukan buat orang-orang mukmin seperti kita yang percaya kepada Allah, yang sujud kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada hari akhir, percaya terhadap hari pembalasan. Nggak mungkin hitopnya neraka itu buat kita. Gitu. Hakikatnya. Tapi kalau ada umat Muhammad yang terlanjur nyebur, gitu, agak pantas umat Rasulullah SAW masuk neraka. Gitu. Masalakakum fi saqar, kata Allah dalam surat Al-Mudaththir. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Ya. Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, penduduk neraka, sungguh kami ini tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Lam naku minal musalli. Lah orang yang ada sholat kan bukan orang mukmin. Gitu. Kenapa kalau kamu semua penduduk neraka sakor ini masuk neraka? Qalu lam naku minal musalli. Mereka penduduk neraka berkata, kami sesungguhnya bukan termasuk orang-orang yang menjalankan sholat, yang tidak melaksanakan sholat. Ya, yang tidak menjalankan sholat siapa? Ya orang-orang kafir. Itu orang-orang musyrik, bukan kita. Apa iya kita mesti menjalankan sholat, sujud kepada Allah? Ya, masih masuk neraka juga. Padahal Rasulullah SAW jelas mengatakan, miftahul jannah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi hakikatnya neraka dan dahsyatnya padang mahsyar, mencekamnya padang mahsyar, ketersiksaannya di padang mahsyar seluruh umat jin dan manusia, hakikatnya itu ya dibentuk, diadakan bukan buat orang-orang mukmin, apalagi kita yang ngaji. Gitu. Harus ditanamkan keyakinan itu. Ya Rabbi, bukan buat saya. Begitu aja. Harus pede. Husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tampil sesuai dengan apa yang kita prasangkakan di dalam hati dan dalam pikiran dan jiwa kita. Gitu. Jadi tenang aja, relax. Dalam rangka apa? Membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala secara rileks. Gitu. Makanya saya adalah orang yang salah satu
katakan dianggap guru lah. Guru yang paling enggan bicara neraka Pak Haji, terus terang. Ada ogah saya bicara neraka. Kenapa? Memang bukan buat kita sesungguhnya, bukan buat orang-orang mukmin. Saya lebih senang ceritakan surga, gitu. Saya lebih senang bagaimana menjalin hubungan Allah dengan mengakui tanda-tanda kebesarannya, mengagungkan Allah dengan sifat-sifat keagungan dan kebesarannya, ketimbang saya bicara neraka lo, dosa lo. Gitu. Awas, masuk surga, masuk neraka. Wah ini neraka, ini saya nggak suka. Itu bukan tipologi saya. Gitu. Itu bukan keinginan saya. Keinginan saya adalah bagaimana menjadikan kita semua ini menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala secara asyik dan penuh dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala melebihi luasnya alam raya, jagat alam raya semesta ini. Ampunannya Allah Subhanahu wa taala melebihi luasnya langit dan bumi dan segala isinya. Gitu. Saya punya maghfirah yang lebih besar daripada ancaman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ampunanku itu lebih luas daripada siksaku. Lalu kenapa kita mensifati Allah itu sedemikian serem? Gitu. Sedemikian kita takut. Gitu. Jangan kita ciptakan budaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ciptakan budaya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya. Dengan seagung-agungnya, gitu. Dengan cara apa? Mempelajari Al-Quran, gitu. Makanya kalau ada dai-dai yang sering ngomong gitu, saya kadang-kadang begini aja dah kuping saya. Gitu. Iya, udah orang neraka diciptakan bukan buat kita, bukan. Begitu cara kita membangun hubungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih senang mensifati ya Allah itu dengan keceriaan ketimbang ketakutan. Kita kedepankan rasa farid ketimbang khauf. Supaya apa? Itu tadi rahmat Allah lebih dekat kepada kita. Kita harus kedepankan rasa senang ketimbang rasa khauf, rasa takut. Meskipun Allah itu di satu sisi punya azab. Tapi Allah sungguh, demi Allah, lebih mengedepankan rahmat dan maghfirah ketimbang azab. Jangan salah paham. Itu. Bukan dengan demikian terus kita bebas melakukan maksiat. Enggak, bukan. Tapi itu tadi dalam rangka menyusun hati, jiwa dan pikiran kita untuk selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu.